Bapak Ibu, saudara-saudari, putra-putri Bunda Maria, Bunda Kerahiman yang terkasih, selamat malam. Selama berabad-abad umat beriman menyapa Bunda Maria dengan gelar Santa Perawan Maria, Bunda Kerahiman, Bunda berbelas kasih. Dan sekarang pada abad modern ini, Paus Yohanes Paulus II menghadirkan kembali di hadapan kita pentingnya peranan unik dari Bunda Maria dalam rencana belas kasih Allah yang kekal. Saudara, dalam ensikliknya Vives in Misericordia, Bapa Suci menyisihkan satu bagian yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria, Bunda Kerahiman. Dialah menurut Bapa Suci yang memiliki pemahaman paling mendalam akan kerahiman ilahi. Dialah yang lebih dari segala manusia lainnya layak dan pantas menerima kerahiman Allah. Dia dipanggil dengan suatu cara yang istimewa untuk ikut ambil bagian dalam misi putranya dalam menyatakan kasihnya. Bunda Maria tak kunjung henti mewartakan kerahimannya dari generasi ke generasi. Semua itu terjadi karena Bunda Maria memiliki 3 keutamaan: kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Saudara, hanya kepada orang yang sederhana, orang yang rendah hati, Allah mewahyukan kebenaran yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang cerdik, pandai di dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini saya mengundang kita sekalian merenungkan Bunda Maria dan Santa Faustina, pribadi yang benar-benar rendah hati, berkenan di hati Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, putra-putri Bunda Kerahiman yang terkasih, Paus Fransiskus mengawali bulah Misericordia Vultus dengan berkata, pikiran saya sekarang beralih kepada Maria, Bunda Kerahiman.
Semoga kemanisan roman mukanya mengawasi kita di tahun suci ini, sehingga kita semua dapat menemukan kembali sukacita kelembutan Allah. Tidak ada yang telah menembus misteri mendalam dari penjelmaan seperti Maria. Seluruh kehidupan Maria terpola setelah kehadiran kerahiman yang menjadi manusia. Bunda Maria, dari Dia yang tersalib dan bangkit, telah memasuki tempat kudus kerahiman ilahi, karena Ia ikut serta secara intim dalam misteri kasih putranya. Saudara, Bunda Maria memang layak disebut sebagai Bunda kerahiman, sebab Bunda Maria telah mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjelma menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Bila Paus Fransiskus menyebut Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Bapa, maka sudah selayaknya lah Bunda yang melahirkannya disebut juga Bunda kerahiman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi Santa Faustina, Bunda Maria adalah sumber belas kasih Allah yang tak habis-habisnya. Sebagai bunda, sebagai pelindung, sebagai guru, dan sebagai perantara. Dari Santa Peran Maria, ia menerima karunia kemurnian yang istimewa. Dia menerima kekuatan dalam penderitaan dan mendapat pengajaran-pengajaran yang tak terhitung banyaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Bunda Maria, Santa Faustina katakan, adalah instrukturnya, adalah pengajarnya. Santa Faustina menulis, yang senantiasa mengajariku bagaimana hidup bagi Tuhan. Karena itu dia katakan, semakin aku meneladan Bunda Allah, semakin aku mengenal Allah secara lebih mendalam. Dan dia pun katakan, sebelum setiap komuni kudus menyambut tubuh Kristus, dengan sungguh Faustina mohon Bunda Allah untuk menolong mempersiapkan jiwanya bagi kedatangan putranya. Bunda Maria mengajarkan kepadanya bagaimana mengasihi Tuhan dari lubuk hati yang terdalam, dan bagaimana melaksanakan kehendak Tuhan yang kudus dalam segala hal. Saudara terkasih, Santa Faustina katakan, Bunda Maria adalah bundaku. Aku menempatkan segala dalam tanganmu. Engkaulah sukacita. Sebab apa? Sebab melalui engkau, melalui Bunda Maria, Allah turun ke dalam dunia, ke dalam hati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara putra putri Bunda Maria yang terkasih, pada hari raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda, sebelum komuni kudus, Santa Faustina melihat Bunda suci, indah dan tak terperikan. Sambil tersenyum manis, ia berkata kepada Santa Faustina, putriku, atas perintah Allah, aku menjadi ibumu dengan cara yang khusus dan istimewa. Aku ingin agar engkau pun secara istimewa menjadi anakku. Selanjutnya, Bunda berpesan, aku ingin putriku yang sangat kukasih agar engkau mengamalkan 3 keutamaan yang kuanggap paling berharga dan paling menyenangkan hati Allah. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati, dan sekali lagi Bunda katakan kerendahan hati. Keutamaan yang kedua adalah kemurnian, dan keutamaan yang ketiga adalah kasih akan Allah. Sebagai putriku, Bunda katakan, engkau harus memancarkan ketiga keutamaan ini secara istimewa. Saudara, ketika percakapan berakhir dengan Maria, Maria mendekapkan Faustina ke hatinya, lalu menghilang. Dan suatu saat lagi Santa Faustina diminta oleh Bapak pengakuannya untuk berdoa bagi intensi Bapak pengakuannya.
Lalu Faustina memulai novena meliputi doa salam Ratu Surga yang dia daraskan selama 9 kali. Menjelang akhir novena, dia melihat Bunda Allah dengan bayi Yesus di pelukannya. Bayi Yesus turun dari pelukan ibunya dan mendekatinya. Kata Faustina, "Aku tidak dapat berhenti mengagumi ketampanannya. Aku mendengar beberapa kata yang diucapkan Bunda Allah. Ialah, aku bukan saja Ratu Surga, melainkan juga Bunda Kerahiman dan Bundamu." Ada lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 5 Agustus tahun 1935, saat itu pesta Santa Maria Bunda Kerahiman. Dalam misa kudus, Faustina berpaling kepada Bunda tersuci, dan dia melihat Santa Maria begitu elok tak terperikan turun dari altar ke tempat dia berlutut. Bunda merangkul erat-erat Faustina dan Bunda berkata, "Aku Bunda bagi kalian semua. Berkat kerahiman Allah yang tak terselami, yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah." Selanjutnya Bunda Maria katakan, "Jangan takut. Jangan takut akan halangan-halangan yang kelihatan. Tetapi tetapkanlah pandanganmu pada sengsara putraku. Dan dengan cara ini engkau akan menang." Suatu saat Bunda Maria mengunjungi Santa Faustina. Maria memandangnya dengan senyum hangat dan berkata, "Engkau akan mengalami beberapa penderitaan karena suatu penyakit dan karena para dokter. Engkau juga akan menderita banyak karena gambar itu, gambar kerahiman Allah. Tetapi jangan takut akan apapun." Dan hari berikutnya, benar, Santa Faustina katakan, "Aku jatuh sakit dan sangat menderita, persis seperti telah dikatakan oleh Bunda Allah. Tetapi jiwaku sudah siap untuk menanggung penderitaan-penderitaan. Seluruh hidupku tidak lepas dari penderitaan." Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, Bunda Maria bisa mengatakan demikian kepada Santa Faustina karena Santa Faustina memiliki sikap kerendahan hati. Kerendahan hati adalah keutamaan yang paling berharga. Kerendahan hati yang sejati selalu bersikap apa adanya. Tidak ada bujukan rayu dalam kerendahan hati yang sejati. Tidak ada satupun yang lebih baik bagi jiwa daripada kerendahan hati, seperti yang telah ditunjukkan Bunda Maria dan Santa Faustina. Dalam kerendahan hatilah terletak rahasia kebahagiaan, yakni ketika kita mengetahui bahwa dari diri kita sendiri kita hanyalah kepapaan, kita hanyalah keampahan, dan bahwa apapun yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, segala sesuatu yang kita punya, semua itu adalah anugerah dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang rendah hati selalu bersahaja. Dia tidak cepat naik pitam, naik marah. Dia tidak menuntut dengan kekerasan dan tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi orang lain. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus, mereka yang lemah lembut, mereka yang rendah hati kelak akan memiliki bumi. Mengapa? Sebab mereka yang rendah hati, yang lemah lembut, tidak gila kuasa. Mereka tidak pernah merebutkan dan memperebutkan kursi-kursi yang paling depan, kursi yang paling mulia, kursi yang terhormat dalam sebuah jabatan atau sebuah pemerintahan. Suatu jiwa yang sungguh rendah hati sudah menghirup udara Firdaus di bumi ini. Dan karena karuman orang yang rendah hati, Sang Pencipta sendiri pasti bersukacita
dan bergembira. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berkata kepada Santa Faustina, ketahuilah bahwa setiap kali engkau datang kepadaku sambil merendahkan diri dan minta ampun kepadaku, aku mencurahkan rahmat yang berlimpah-limpah ke atas jiwamu. Dengan sekejap ketidaksempurnaanmu lenyap dari mataku, dan aku hanya melihat cinta serta kerendahan hatimu. Dan Yesus katakan, pada saat itu engkau tidak kehilangan suatu pun, tetapi memperolehnya. Dan Bunda berpesan, biarlah kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi ciri khas dari jiwa kita. Hidup kita bagaikan seorang anak kecil yang selalu percaya, selalu polos dan rendah hati, puas dengan segala sesuatu, berseri dalam segala sesuatu. Sementara orang lain diliputi ketakutan, kita semua melangkah dengan tenang berkat kesederhanaan dan kerendahan hati. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, putra-putri, Bunda yang terkasih, sebagaimana air mengalir dari gunung turun ke lembah-lembah, demikian juga rahmat Allah mengalir hanya ke dalam jiwa-jiwa yang rendah hati. Berusahalah agar semua orang yang datang bertemu denganmu akan pergi dengan penuh sukacita, dan taburkanlah harumnya kebahagiaan di sekitarmu, sebab kamu, Bapak Ibu, kita semua telah menerima banyak dari Allah. Jadi berilah dengan murah hati kepada orang-orang lain. Hendaknya setiap orang yang datang kepada kita meninggalkan kita dengan hati yang lebih berbahagia. Juga kalaupun mereka hanya menyentuh pinggir jubahmu, pinggir pakaianmu saja.
putra-putri Maria yang terkasih, kepada orang yang rendah hati Yesus berkata, ke atas mereka Aku mencurahkan seluruh limpahan rahmat. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang mampu menerima rahmatku. Aku menaruh kepercayaanku pada jiwa-jiwa yang rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah kalimat yang indah dan syarat makna. Pertama sekali Yesus katakan, di atas jiwa-jiwa yang rendah hati, Aku curahkan limpahan rahmat. Jadi, yang paling banyak diberi bukan mereka yang paling cerdas, bukan pimpinan-pimpinan gereja karena berkuasa, bukan juga para imam atau kaum religius atau penguasa-penguasa dunia. Bukan itu. Suatu saat Yesus datang kepada Faustina sebagai anak kecil dan dia berkata, anak yang kecil itu membangunkan aku. Keelokannya sungguh mengagumkan. Ia berkata kepadaku, keagungan sejati ada dalam kasih akan Allah dan kerendahan hati. Kepada Santa Faustina, Yesus pun berkata, engkau adalah sukacitaku yang besar. Kasih dan kerendahan hatimu membuat aku meninggalkan tahta surgawi dan menyatu dengan dirimu. Kasih menembus jurang yang ada di antara keagunganku dan kehampaanku. Selanjutnya, Yesus meneguhkan Santa Faustina dengan berkata begini, tidak ada satu jua pun aku menyatukan diri begitu erat seperti dengan juamu. Dan ini kulakukan karena kerendahan hati dan kasih yang bernyala yang engkau miliki terhadapku. Yesus pun menegaskan bahwa rahmat paling banyak hanya bisa diterima oleh mereka yang rendah hati. Dan itulah Bapak Ibu yang terkasih, Santa Faustina yang telah sejiwa dengan Bunda Maria. Marialah yang paling mampu menerima rahmat sebagai Bunda Tuhan. Bunda suatu saat berpaling kepada Santa Faustina dan Bunda Maria berkata kepada dia, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi. Tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Bunda Maria berkata lagi, ketahuilah putriku, bahwa meski aku diangkat ke martabat Bunda Allah, 7 pedang penderitaan menusuk hatiku, jangan melakukan suatu pun untuk membela diri. Tanggunglah segala sesuatu dengan rendah hati. Allah sendiri akan membela engkau. Dan Yesus juga katakan, aku menaruh kepercayaanku pada jiwa-jiwa yang rendah hati. Yesus mengandalkan mereka, orang-orang rendah hati. Ia tahu bahwa mereka yang rendah hati tidak akan menipu. Dia tahu bahwa orang-orang yang rendah hati tidak akan mengkhianatinya. Saudara terkasih, Santa Faustina punya renungan yang indah sekali tentang ini. Dia katakan, bagi jiwa yang rendah hati, gerbang surga terbuka dan kepadanya lautan rahmat meluap. Betapa indahnya jiwa yang rendah hati. Dari hatinya ibarat dari sebuah pedupaan. Aneka ragam keharuman yang paling menyenangkan membumbung ke langit dan sampai ke hadirat Allah sendiri. Keharumannya memenuhi hati Allah dengan sukacita. Allah tidak menolak apapun bagi jiwa yang rendah hati. Jiwa seperti ini sangat perkasa dan mampu mempengaruhi seluruh dunia. Allah mengangkatnya sampai ke tahtanya sendiri. Kini aku mengerti, kata Santa Faustina, mengapa jumlah orang saleh di dunia ini tidak banyak. Kata dia,
tidak lain karena begitu sedikitnya jiwa yang sungguh-sungguh rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan Yesus katakan, "Aku adalah gurumu, sekarang dan kelak. Berusahalah membuat hatimu menjadi seperti hatiku yang lemah lembut dan rendah hati. Janganlah pernah menuntut hakmu. Tanggunglah dengan tenang dan sabar segala sesuatu yang menimpa engkau. Janganlah membela diri kalau engkau dipermalukan, meskipun engkau tidak bersalah. Biarlah orang-orang lain merasa menang. Janganlah berhenti berbuat baik kalau engkau melihat bahwa kebaikanmu disalahgunakan. Aku sendiri akan berbicara bagimu kalau memang diperlukan. Bersyukurlah atas rahmatmu yang paling kecil sekalipun, sebab sikap syukurmu mendesak aku memberikan rahmat baru bagimu." Dan Yesus melanjutkan, "Putriku, hendaknya ketiga keutamaan menghiasi dirimu secara istimewa: kerendahan hati, kemurnian, motivasi, dan kasih akan Allah. Jangan melakukan apapun di luar yang aku minta darimu, dan terimalah apapun yang diberikan oleh tanganku kepadamu. Berusahalah sungguh-sungguh untuk mewujudkan kehidupan penuh konsentrasi, sehingga engkau dapat mendengarkan suaraku yang sedemikian lembut, sehingga hanya dapat didengar oleh jiwa-jiwa yang hening." Akhirnya Yesus katakan, "Putriku, pergulatanmu akan berlangsung sampai ajal. Nafas terakhirmu akan menandai berakhirnya hidupmu. Engkau akan mengalahkan kerapuhan dengan kelembutan dan dengan kerendahan hati."
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa mohon pertolongan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan Amin. sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kehadiran kita. Demikianlah perjumpaan kita di malam ini. Hari esok pada jam yang sama kita akan lanjutkan dengan perenungan kita tentang Bunda Maria yang berbelas kasih. Sekian.